pipisnya itu ketika berkemih terasa nyeri atau panas. Bisa saat berkemihnya, bisa saat sebelumnya, bisa saat sesudah berkemihnya. Nah, terus berkemihnya tidak tampias, jadi rasa kayak masih ada sisa di dalam, tapi kayak dikeluarin, ya? Kayak masih ada sisa gitu. Tapi dikeluarin nggak bisa keluar gitu. Terus nyeri bisa di bagian perut bawah, bisa sampai menyebar ke punggung belakang. Jadi dari apa nih ya? Jadi perut bawah depan, terus melingkar ke arah pinggang atas belakang. Apa tanda-tanda awalnya, Dok, kalau kita mungkin udah ada infeksi? Iya, infeksi saluran kemih. Tanda-tanda awal kita mulai terkena infeksi saluran kemih biasanya tuh frekuensi berkemihnya meningkat. Jadi orangnya tuh kayak beser kalau kata orang awam gitu. Bentar-bentar pengen pipis, bentar-bentar pengen pipis ya, gitu. Padahal minum mah biasa aja, AC juga biasa aja gitu, nggak ada perubahan apa-apa, tapi frekuensi berkemihnya meningkat. Terus kebeletnya banget gitu loh. Jadi kayak biasanya bisa agak nahan, ini kok kayak aduh nggak ketahan ya, gitu. pengen keluar ya. Terus giliran pipis, pipisnya itu ketika berkemih terasa nyeri atau panas. Bisa saat berkemihnya, bisa saat sebelumnya, bisa saat sesudah berkemihnya. Nah, terus berkemihnya tidak tampias, jadi rasa kayak masih ada sisa di dalam, tapi dikeluarin, kayak masih ada sisa gitu. Tapi dikeluarin nggak bisa keluar gitu. Terus nyeri bisa di bagian perut bawah, bisa sampai menyebar ke punggung belakang. Jadi dari apa nih ya? Jadi perut bawah depan, terus melingkar ke arah pinggang atas belakang gitu. Oke. Sakit pinggang juga nggak? Iya, bisa sampai ke sakit pinggang gitu. Kalau parah bisa sampai demam, nggak cuma nyeri sakit perut doang, tapi juga bisa sampai ke demam, mual, perutnya nggak enak, kembung gitu, bisa sampai terasa seperti itu. Kalau kita baru ngerasain tanda-tanda awal aja gitu ya, misalkan kayak pipisnya tidak tampias gitu ya, kayak yang tadi tanda-tanda yang awalnya, udah harus langsung ke dokter nggak, atau kita tes dulu nih sampai berapa lama nih? Kadang-kadang ya sahabat Sonora itu suka males ke dokter, ya kan? Entah biayanya, entah jaraknya, entah aduh males banget ngantri, entah aduh males ketemu dokter Santi bawel banget, domelin lagi gitu. Takut keluar banyak ya kan? Jadi kalau mau ditunda 1-2 hari, ya sampai 3 hari masih oke sepanjang tidak memburuk ya. Jadi mau ditangani sendiri di rumah, misalnya ditambah dulu asupan cairannya, jadi diguyur dalam tanda kutip gitu ya, minum yang banyak, terus jangan nahan pipis gitu. Terus ngurangin minuman-minuman yang berkafein, yang bersoda, yang beralkohol gitu. Itu mau dicoba boleh. Terus habis berkemih kan kita basuh ya. Ketika kita basuh, arahnya itu harus dari depan ke arah belakang. Jangan dibalik. Ini terutama untuk perempuan. Kalau pria kan karena salurannya panjang, maka bagian ujung luar dari pipa yang mengeluarkan urin itu letaknya jauh dengan daerah anus. Karena kan ada alat kelaminnya. Tapi kalau pada perempuan, karena bentuk alat kelaminnya sebenarnya bukan bentuk alat kelamin, arah pipanya itu langsung terbuka, maka jarak antara anus dengan pipa yang terbuka untuk mengeluarkan kemih itu dekat. Jadi kalau kita ketika berbasuh setelah kita buang air kecil, terutama pada kaum perempuan, jangan membasuhnya dari arah belakang ke arah depan, karena kalau dari arah belakang ke arah depan itu kan kita seperti mempermudah si bakteri-bakteri yang ada di daerah anus, karena daerah anus itu kan kotor ya, daerah anus dan sekitarnya itu kotor. Maka kalau kita narik membasuhnya ke arah atas, ke arah itu, maka bakteri yang ada di bawah ikut ke bawah, masuk. Jadi lebih gampang, ibarat kata dia tinggal nebeng aja, dia ikut yang tadinya harus jalan jauh gitu, lelah gitu, tinggal
nah lebih mudah masuknya dia. Jadi kalau perempuan dari depan ke belakang ya Belakang, cara jangan membasuhnya. dibalik ya sahabat sonora, dari arah depan ke arah belakang, karena dari arah belakang itu area yang kotor dalam tanda kutip.